Sekarang tibalah saatnya kami sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan pledoi ini. Tentunya pledoi ini bukanlah semata-mata hendak membela kesalahan terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi suatu ikhtiar agar sebelum Yang Mulia Majelis Hakim memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya atas pasal yang didakwakan. Aku berdiri di sini memanggilmu. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Siap Yang Mulia. Izin Mulia, siap. Izin membaca nota pembelaan Yang Mulia. Siap. Nota pembelaan pledoi perkara pidana nomor 188 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas surat tuntutan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Juwita Maharani diajukan oleh tim penasihat hukum LKBH Universitas Surya Dharma. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang dimuliakan, setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap Juwita Maharani, sekarang tibalah saatnya kami sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan pledoi ini. Tentunya pledoi ini bukanlah semata-mata hendak membela kesalahan terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi suatu ikhtiar agar sebelum Yang Mulia Majelis Hakim memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya atas pasal yang didakwakan dan dituntutkan kepada Juwita Maharani. Jadi pledoi ini adalah salah satu alat peradilan yang dapat membantu Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan dan dengan keyakinan ini memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Yang Mulia. Izin Yang Mulia melanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan, bahwa dalam keterangan berita acara penuntutan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menggambarkan secara rinci peristiwa pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan junto perbuatan pidana berlanjut. Hal tersebut telah diakui peristiwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian dan juga di persidangan, bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menghormati proses hukum dengan baik serta kooperatif. Namun di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum ada hal yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai itikat baik dari terdakwa, yaitu dengan adanya surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2023 yang pada intinya terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah digunakan dan terbukti terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dengan jumlah 116 juta rupiah. Hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan. Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya. Karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan, tanpa ada sedikitpun keraguan pada hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat diukur dan diminta seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Mohon izin lanjutkan Yang Mulia. Terima kasih. Bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa Juwita Maharani hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan
Berdasarkan fakta dalam persidangan adanya beberapa keterangan pada saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Eng Xiaoping, SP, dan Mahidin, di mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Namun, ada suatu kelalaian terdakwa seharusnya tidaklah harus ditanggung sendiri oleh terdakwa. Disetujui oleh saksi Mahidin selaku Direktur PT Bounce Indonesia sebagaimana keterangan terdakwa pada surat tuntutan jaksa penuntut halaman 12.1 sampai dengan 5. Oleh karenanya kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa terdakwa Juwita Maharani untuk tidak menghukum terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum dengan penjara selama 2 tahun 6 bulan, namun dengan hukuman 8 bulan saja atau setidaknya seringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum selama pemeriksaan baik di tingkat kepolisian dan persidangan bersikap sopan dan kooperatif, tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali atas perbuatannya. Demikian Yang Mulia. Mohon Atau rekan-rekan. izin kami lanjut Yang Mulia terakhir, atau jika majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ad bono. Demikianlah pledoi ataupun nota pembelaan ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang penuh hikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan. Diucapkan terima kasih. Jakarta 17 April 2024. Penasihat hukum terdakwa Juwita Maharani, Indasari SHMSI, Lausmali SHMH, Mahfud SHMH, Eni SHMH, Rahmawati SHMH, Anwar SHMH, Irma SH, dan Oktobrian SH. Terima kasih Yang Terima Mulia. kasih Yang Mulia. Jangan lupa sok kopinya ya. Siap Yang Mulia. Tadi kasih jasanya. Oh, tadi fotokopi. Jasa mau fotokopinya? Enggak. Mau lah. Kurang. Mau jasanya. Gimana jaksa penuntut umum? Nama ditanggapi. Panjang lebar buku baca ganti-gantian seperti kayak drama. Iya. Siap Yang Mulia. Tanggapi lah. Enggak. Hah? Enggak. Serah saya nanti. Pada tuntutan. Kami tetap pada pledoi Yang Mulia. Tetap. Putusan di depannya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Bu Jaksa.
Selalu